Sunan Ibnu Majah. Kitab Iman. Keutamaan para sahabat dan ilmu. Bab menjauhi bid'ah dan perdebatan. Hadis nomor 44 Sahih. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah apabila berkhotbah matanya menjadi merah, suaranya tinggi dan emosinya menggebu-gebu. Seakan-akan ia adalah seorang pemberi peringatan pada pasukan. Beliau berseru, waspadalah. Musuh akan datang di pagi hari. Musuh akan datang di sore hari. Dan beliau berseru, aku diutus dengan datangnya hari kiamat seperti kedua jari ini. Beliau menggandengkan antara dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Beliau lalu bersabda, Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan beliau selalu bersabda, barang siapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya. Dan barang siapa meninggalkan utang atau amanah maka akulah yang menanggungnya. Hadis nomor 45 Daif. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, keduanya merupakan perkataan dan petunjuk. Maka sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, jangan kalian membuat perkara-perkara baru. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru, diada-adakan. Dan setiap hal baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ketahuilah, janganlah kalian terlalu panjang dalam berangan-angan, hingga menjadikan hati kalian keras. Ketahuilah, segala sesuatu yang akan datang itu adalah dekat, dan bahwasanya yang jauh itu sesuatu yang tidak datang. Ketahuilah, bahwasanya orang yang sengsara itu adalah orang yang sengsara di perut ibunya, dan orang yang berbahagia adalah orang yang diberi nasihat dengan selainnya. Ketahuilah, sesungguhnya membunuh seorang muslim adalah kekafiran, dan mencercanya adalah kefasikan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Ketahuilah, jauhilah oleh kalian berkata dusta. Sesungguhnya dusta itu tidak dibenarkan baik dilakukan dengan serius maupun main-main. Janganlah seseorang berjanji kepada anak kecilnya kemudian dia tidak menepatinya. Sesungguhnya dusta akan menggiring kepada perbuatan dosa dan sesungguhnya perbuatan dosa akan menggiring ke dalam neraka. Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Dan akan dikatakan kepada orang yang jujur, ia telah berlaku jujur dan berbuat baik. Sementara kepada pendusta dikatakan, ia telah berlaku dusta dan dosa. Seorang hamba yang selalu berdusta, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis nomor 46 Sahih. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah membaca ayat ini. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Sampai pada firman-Nya. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Lalu beliau bersabda, wahai Aisyah, apabila kalian melihat orang-orang yang memperdebatkannya, maka mereka itulah yang dimaksudkan Allah. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Hadis nomor 47 Hasan. Dari Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk, kecuali orang-orang yang suka membantah. Kemudian beliau membaca ayat ini. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Hadis nomor 48 Maudu. Dari Husdaifah ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima dari pelaku bid'ah, puasa, salat, sedekah, haji, umrah, jihad, perilaku dan keadilannya. Dia keluar dari Islam sebagaimana rambut keluar dari tepung. Hadis nomor 49 Daif. Dari Abdullah bin Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah enggan menerima amalan pelaku bid'ah hingga ia meninggalkan kebid'ahannya. Hadis nomor 50 Daif.
Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan dusta, sementara dia batil, maka akan dibangunkan baginya istana di tepian surga. Barang siapa meninggalkan debat meskipun ia benar, maka akan dibangunkan baginya istana di tengah surga. Barang siapa memperbaiki akhlaknya maka baginya akan dibangunkan istana di surga yang paling tinggi.